Felix Xiao sebelum masuk Islam, kalau ibu-ibu lahir, kalau ibu-ibu di sini sudah tahun 2002, atau ibu-ibu ada yang di kampus IPB pada tahun 2002, saya masuk Islam 2002, saya tuh kalau jalan kemana-mana ke kampus itu saya pakai celana panjang tapi dalamnya celana pendek. Jadi ketika keluar kelas main basket pakai celana pendek, paham ya? Tapi setelah saya masuk Islam, apakah pernah orang ngelihat saya pakai celana pendek di luar? Enggak, karena itu aurat. Jelas sampai di sini? Berarti ada perubahan pada diri saya? Berubah. Sebelum saya masuk Islam, saya enggak pernah bangun subuh. Bangunnya paling cepat jam 6:30. Tapi sekarang hidup saya berubah. Dulu makanan favorit saya babi. Jelas? Karena nenek saya masaknya babi terus. Tapi zaman sekarang setelah saya masuk Islam, saya masih makan babi? Tidak. Mungkin saudara ya, mungkin ya saudara, mungkin ya. Mungkin ya, titiknya Felix Shaw itu dengkul, saudara. Dengkul, saudara ya. Mungkin titiknya Felix dengkul ya. Jadinya dia kalau pakai celana pendek, titiknya kelihatan karena sampai ke dengkul gitu ya, saudara ya. Saya SD, SMP celana pendek ya. SMA saya pakai celana panjang. Tapi kalau di ini gimana? Kalau di Eropa, saudara kalau lagi musim dingin begini, Anda pergi SD pakai celana pendek, saudara beku, saudara. Bukan cuma dengkulnya beku, titiknya beku, saudara ya. Kayak nanti jadi kayak burung diawetkan gitu loh, saudara. Kebayang enggak? Ini sekarang suhunya berapa derajat nih? Oh ini 6 derajat, masih baik saudara ya, 6 derajat ini. Kemarin -3 saudara ya. Kemarin -3. Coba Anda pakai celana pendek ke depan saudara. Wah, burungmu jadi kayak ini saudara ya. Burungnya jadi kayak awetan yang diformalin tuh loh. Burung yang diformalin lagi. Lagi begitu ya. Beku. Gitu ya. Aduh. Tapi kalau mau kesaksian Anda harus bilang sebelumnya saudara ya. Dan kalau mau bernubuat juga Anda harus izin saya dulu. Nggak boleh di sini sembarangan bernubuat. Nanti bisa ada nubuatan Tuhan Yesus punya anak kembar sama siapa kawin sama Ibu V nanti. Kacau, kacau balau saudara. Itu bukan ajaran Kristen ya, itu jelas kesesatan saudara ya. Karena apa? Tidak tertulis di Alkitab. Ya. Nah, sama ya saudara ya, ketika saya bilang Pastor Dr. Joseph Paulusang, wah ini kejang-kejang saudara ya, gelar palsu. Nah, balik lagi sama, karena dia terbiasa di dalam mualaf center dokter palsu, Dr. Kainam, Dr. Stephen Indra, Dr. Yahya Waloni, Irina Handono, biarawati palsu. Karena dokter siapa lagi itu? Ustadz Bangun Samudra ya, dokter semua, dokternya palsu. Karena di mualaf center itu isinya dokter palsu semua. Jadi ketika saya bilang saya ini dokter teologi, Dr. Joseph Paulusang, kejang-kejang ini Kristen, nggak percaya kalau ada dokter. Joseph Paulusang itu bisa jadi dokter itu nggak percaya nih Kristen. Karena apa? Karena di mualaf center itu penuh dengan dokter palsu. Jadi wajar-wajar saja saudara ya. Anda nggak usah heran ya yang kejang-kejang begitu siani Kristian itu ya, ya itu tadi. Karena hidupnya biasa dengan kepalsuan, kalau ada yang asli dia bingung. Orang kalau biasa pegang uang palsu, orang kalau biasa pegang Rolex palsu, dikasih Rolex asli dia keder saudara. Orang kalau biasa pegang pakai sepatu palsu, sepatu Nike palsu atau Adidas palsu, dikasih yang asli dia bingung saudara. Dia bahkan mungkin nggak. Orang kalau biasa hidup dengan kepalsuan dikasih barang asli dia keder saudara. Nah, Al-Quran ini adalah sebuah kitab palsu. Begitu dikasih yang asli, yaitu Injil, kok Injil ya, jadi ikut-ikutan. Itu Alkitab Kristen, mereka kejang-kejang, saudara. Ya, kejang-kejang. Karena mereka sudah dari kecil dibiasa hidup dengan kepalsuan. Begitu dikasih yang asli, mereka bingung, saudara. Iya kan? Benar, Ragnar, dikira palsu juga.
Ya kan, semua palsu, hidupnya penuh dengan kepalsuan. Orang kalau biasa hidupnya, seumur hidupnya itu biasa dengan kepalsuan, dikasih realita, dia nggak bisa terima, saudara. Ya, orang kalau hidupnya penuh dengan kepalsuan, dikasih realita, dia tidak akan bisa terima. Ngamuk, saudara. Saya nggak. Buktinya kalau Anda sama ini punya orang tua. Anda pikir itu orang tuamu. Tiba-tiba Anda umur 17 tahun dikasih tahu, kamu itu anak pungut. Apa yang saudara pertama kali reaksi? Marah. Anda dari kecil mengira bahwa orang tuamu itu adalah orang tuamu asli. Umur 17 tahun Anda dikasih tahu, itu orang tuamu itu orang tua adopsi kamu. Kamu anak pungut. Apa yang terjadi, saudara? Saudara kan marah. Ya kan? 90% itu pasti marah dulu, saudara. Nangis, sedih, marah, terpukul. Ya kan? Karena Anda terbiasa dengan kepalsuan. Ya kan? Eh, ngeri ya, ngeri, saudara. Kalau Anda hidup biasa dengan realita, miskin ya miskin. Orang Indonesia ini terbiasa dengan kepalsuan ya. Kalau orang miskin dibilang apa, saudara? Bahasa ininya untuk memperhalusnya apa, saudara? Kata orang miskin, apa, saudara? Sampai ada yang bisa ngomong nggak? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Orang miskin itu apa bahasa Indonesianya yang masa nggak ada yang tahu sih? Orang miskin apa ini? Prasejahtera. Itu ya. Ini Sanggam jujur nih. Nah, prasejahtera. Marginal, boleh. Marginal. Prasejahtera. Kalau pelacur, pelacur bahasa ininya apa, saudara? Pelacur. Kalau pelacur apa? Tuna susila, kaum duafa juga bisa kalau orang miskin ya. Kalau pelacur apa, saudara? Pelacur. Kural, bukan. Pekerja seks komersial. Apalagi? Jangan lonte. Lonte mah bahasa bahasa Jakarta. Apalagi? Kupu-kupu malam. Open BO. Apalagi, saudara, kalau pelacur itu bilangnya? Ayam. Ya bukan ya, apa, saudara? Perempuan tuna susila, ya. Pekerja seks komersial. Itu ya, saudara ya. Tetapi pada kenyataannya pelacur adalah pelacur, ya kan? Prostitute, ya. Pada kenyataannya orang miskin adalah orang miskin. Jangan bilang prasejahtera, ya. Bukan marginal juga, mereka miskin, sudah. Itulah realita, saudara. Anda tidak mau terima realita, ya kan? Anda tidak mau terima realita. Karena di Indonesia biasa apa, saudara? Kalau yang itu tuh menyolok mata. Kenapa ngomongnya prasejahtera? Karena kalau miskin gitu, lalu kenapa nggak mau tolong? Oh, prasejahtera. Itu kan? Itu pelacur loh. Enggak lah, itu kan wanita tunasusila. Ya kan? Itu pengangguran, oh itu kan tunakarya. Diperhalus. Ya. Sementara kalau karena diperhalus, maka sentuhannya jadi berkurang. Banyak orang miskin di Indonesia. Banyak orang prasejahtera. Orang nggak akan ngeh, ya. Indonesia itu banyak sekali persekusi terhadap minoritas, gereja dibakar. Nggak mau, saudara. Ngomongnya apa? Indonesia ada ketidakadilan sosial. Ya kan, ngomongnya begitu kan? Pada kenyataannya kan ada apa? Ada pembakaran gereja, ada persekusi. Nggak mau ngomong persekusi. Ada nggak pemerintah berani ngomong ada persekusi terhadap minoritas, baik itu Tionghoa maupun Kristen atau Ahmadiyah, siapa nggak berani? Ada ketidakadilan sosial. Selalu ngomongnya begitu, saudara. Ya kan? Sehingga orang tidak bisa terima kenyataan. Nah, karena Anda terbiasa dengan dengan ucapan-ucapan yang membuai seperti itu, Anda tidak nyadari, saudara. Kalau banyak orang kere melarat jiprat di sebelahmu, ya Anda menghindari kata-kata itu, ya. Anda yang suka ya poligami,
Sebetulnya kan Anda sedang jadi lonte lanang, saudara. Ya kan? Kawin sama laki-laki perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3, perempuan 4. Terus dicerai yang 2 buat kawin lagi, perempuan lagi. Itu kan lagi jadi lonte lanang. Ya kan? Tapi Anda kan menghindari kata-kata itu, bahwa kenyataannya Anda sedang jadi pelacur, kenyataannya Anda lagi berzina. Orang yang poligami itu kenyataannya lagi berzina. Faktanya Anda sedang berzina, tapi kan Anda menghindari kata itu kan. Oh, ini kita nikah siri. Ya kan? Pada kenyataan itu zina. Nah, karena Anda terbiasa hidup di dalam apa, saudara? Kepalsuan. Ada tentang kenyataan, saudara ya. Ya, saudara ya. Wah, Anda kalau masuk ke sini, Anda masuk dalam komunitas ini, Anda akan diperhadapkan dengan kenyataan. Bukan diperhadapkan dengan ilusi-ilusi agama. Mau yang Kristen, Buddha, Hindu, saya enggak urusan, saudara ya. Anda saya tantang, saya berhadapkan dengan kenyataan, saudara ya. Serius, saudara ya. Dan tadi saya baru ngomong-ngomong dengan seorang ini ya, apa namanya, sahabat saya, saudara ya. Pada kenyataan gereja-gereja juga takut kalau saya hadapkan dengan kenyataan. Ya, pada kenyataannya gereja-gereja takut kalau saya hadapkan dengan kenyataan. Ngeri ya, ngeri saudara. Bentar, saya mau tunjukkan kepada Anda lagi ya. Mana nih? Hmm, 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 hmm. Felix Xiao sebelum masuk Islam, kalau ibu-ibu lahir, kalau ibu-ibu di sini sudah tahun 2002, atau ibu-ibu ada yang di kampus IPB pada tahun 2002, saya masuk Islam 2002, saya tuh kalau jalan kemana-mana ke kampus itu, saya pakai celana panjang, tapi dalamnya celana pendek. Jadi ketika keluar kelas, main basket pakai celana pendek, paham ya? Tapi setelah saya masuk Islam, apakah pernah orang ngelihat saya pakai celana pendek di luar? Enggak, karena itu aurat. Jelas sampai di sini? Berarti ada perubahan pada diri saya? Berubah. Sebelum saya masuk Islam, saya enggak pernah bangun subuh. Bangunnya paling cepat jam 6:30. Tapi sekarang hidup saya berubah. Dulu makanan favorit saya babi. Jelas? Karena nenek saya masaknya babi terus. Tapi zaman sekarang setelah saya masuk Islam, saya masih makan babi? Paham saudara? Apa definisi berubah dalam Islam, saudara? Definisi berubah dalam Islam ya saudara ya. Felix Xiao sebelum masuk Islam ya. Felix Xiao. Felix Xiao. Ya, kafir. Mu'alaf. Felix Xiao sebelum waktu masih jadi kafir, maka pakai celana pendek. Setelah jadi mu'alaf, celana panjang. Dan apa saudara? Androk ya. Apa saudara? Androk ya saudara ya. Ya kan androk itu namanya apa tuh? Yang dia pakai itu ya. Itu pokoknya itu ya. Waktu belum jadi Islam, ya bangun siang. Setelah Islam, bangun jam 4. Ya, terus apa lagi tadi bilangnya? Makan babi. Lalu tidak makan babi.
Lalu tadi tadi bilang, itulah hidup yang diubahkan. Itulah hidup yang diubahkan, saudara. Ya, itulah hidup yang diubahkan dalam Islam, saudara ya. Bagaimana dengan Kristen? Waduh, jauh saudara ya. Ulangi ya, saudara ya, ulangi. Felix Xiao sebelum masuk Islam, kalau ibu-ibu lahir, kalau ibu-ibu di sini sudah tahun 2002, atau ibu-ibu ada yang di kampus IPB pada tahun 2002, saya masuk Islam 2002, saya tuh kalau jalan kemana-mana ke kampus itu, saya pakai celana panjang, tapi dalamnya celana pendek. Jadi ketika keluar kelas, main basket pakai celana pendek, paham ya? Tapi setelah saya masuk Islam, apakah pernah orang ngelihat saya pakai celana pendek di luar? Enggak, karena itu aurat. Jelas sampai di sini? Berarti ada perubahan pada diri saya? Berubah. Sebelum saya masuk Islam, saya enggak pernah bangun subuh. Bangunnya paling cepat jam 6:30. Tapi sekarang hidup saya berubah. Dulu makanan favorit saya babi. Jelas? Karena nenek saya masaknya babi terus. Tapi zaman sekarang setelah saya masuk Islam, saya masih makan babi? Mungkin saudara ya, mungkin ya saudara, mungkin ya. Mungkin ya, titiknya Felix Shaw itu dengkul, saudara. Dengkul, saudara ya. Mungkin titiknya dengkul ya. Jadinya dia kalau pakai celana pendek, titiknya kelihatan karena sampai ke dengkul gitu ya, saudara ya. Nah, makanya harus ditutupin. Daster ya, androk itu daster, saudara ya. Mungkin itu ya definisinya, atau dengkul itu adalah titiknya Felix Shaw, saudara. Saya nggak ngerti ya definisinya aurat itu ya. Dengkul auratnya. Dengkul itu adalah aurat, saudara ya. Bulu kaki itu aurat, saudara. Kagak ngerti dah saya. Mungkin ada kutilnya, dengkulnya itu aurat juga bisa ya, saudara, kutilnya. Aduh, jadi itulah pengertian yang berubah hidupnya. Itulah hidupnya saya, hidup saya berubah. Ya, hidupnya diubahkan dari pakai celana pendek jadi celana panjang. Dari bangun siang lalu bangun jam 4. Makan babi lalu tidak makan babi, ya. Benar nggak, saudara? Saya kasih tahu saudara ya. Gara-gara ditutupin, saudara ya. Kalau pakai celana pendek jadi celana panjang, hidup jadi dirubah. Ya, waktu SD saya celana pendek, saudara ya. SMP celana pendek, begitu SMA celana panjang. Tapi bukan karena saya jadi mualaf, saudara ya. Tapi karena peraturan sekolah begitu ya. Saya SD, SMP celana pendek ya. SMA saya pakai celana panjang. Tapi kalau di ini gimana? Kalau di Eropa, saudara kalau lagi musim dingin begini, Anda pergi SD pakai celana pendek, saudara, beku, saudara. Bukan cuma dengkulnya beku, titiknya beku, saudara ya. Kayak nanti jadi kayak burung diawetkan gitu loh, saudara. Kebayang enggak? Ini sekarang suhunya berapa derajat nih? Oh, ini 6 derajat, masih baik, saudara ya, 6 derajat ini. Kemarin -3, saudara ya. Kemarin -3. Coba Anda pakai celana pendek ke depan, saudara. Wah, burungmu jadi kayak ini, saudara ya. Burungnya jadi kayak awetan yang diformalin tuh loh. Burung yang diformalin lagi. Lagi begitu ya. Beku. Gitu ya. Aduh. Ya, saudara ya, -3 derajat pakai celana pendek yang bener aja, saudara ya. Tapi bukan karena mualaf, saudara ya. Karena dingin. Ya, saudara ya, karena dingin. Ya, terus bangun siang, saudara, sama bangun jam 4. Saudara, tak kasih tahu ya, saudara ya. Hitler itu bangunnya jam 4 pagi, saudara. Hitler itu bangunnya pagi. Dia orang yang sangat disiplin, saudara ya. Tahu ya, Hitler itu bangunnya pagi. Tetapi ya,
Si Winston Churchill itu Perdana Menteri Inggris itu ya musuhnya Hitler, bangunnya siang, saudara. Hitler itu tidak minum alkohol, saudara ya. Churchill itu pemabuk, saudara. Churchill itu pemabuk. Ya, apa yang terjadi, saudara? Hitler kan dianggap monster kan, Churchill dianggap pahlawan kan. Churchill itu bangunnya siang, saudara. Apakah orang yang bangun siang itu pasti jelek, saudara? Enggak ya, saudara ya. Belum tentu, saudara. Apakah orang yang minum alkohol terus jelek? Belum tentu, saudara ya. Di Inggris itu, ya, wah itu rajanya bir, saudara ya. Orang Inggris rajanya minum bir. Negaranya lebih makmur daripada Indonesia yang melarang bir loh, saudara ya. 0% alkohol. Eropa itu banyak ya, whisky, ya, anggur, ya. Tapi Eropa lebih makmur loh daripada Indonesia yang melarang, yang punya perdanya banyak ya, perda 0% alkohol itu. Nyadari nggak Anda, saudara? Indonesia itu katanya bangunnya jam 4 pagi, orang-orang Arab lah, ya bangunnya jam 4 pagi. Tapi orang-orang Arab itu bodoh-bodoh loh, saudara. Serius. Ya, orang Arab itu bodoh-bodoh. Orang Eropa itu rata-rata bangunnya di atas jam 5, saudara. Nggak ada, kayaknya jarang ketemu lah orang orang Eropa bangun di bawah jam 5, bangunnya di bawah jam 5. Rata-rata paling pagi ya jam 7 kali, saudara ya. Saya rata-rata ya. Jam 7 bangunnya. Anda kebayang nggak, saudara? Tapi kenapa lebih makmur? Ya, makan babi, saudara. Dulu Felix Shaw nggak makan babi, sekarang makan babu. Dulu nggak makan babi, sekarang makan babu. Nah, pertanyaannya lagi, saudara. Ya, saudara, pada kenyataannya orang-orang yang makan babi itu hatinya baik loh, saudara. Benar nggak? Orang yang makan babi, ya, hatinya baik, saudara. Dibanding dengan orang yang nggak makan babi. Kecuali orang Israel. Nah, nanti tak tunjukkan kenapa orang Israel jadi baik. Ya, orang-orang yang makan babi itu hatinya baik. Mengapa bisa baik, saudara? Karena dia nggak suka menghakimi orang lain. Kalau orang-orang yang nggak makan babi, gara-gara dia nggak makan babi, lalu dia memandang rendah orang yang makan babi, saudara. Nah, dari situlah awalnya konflik, saudara. Jadi, Felix Xiao saya yakin dulunya anak baik di rumah. Ya, anak yang baik. Sekarang, saya yakin dia anak yang menyebalkan. Ya, brutal, saudara. Apalagi mau menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Ya kan? Anda kebayang enggak betapa ini orang pikirannya culas dan suka bohong sekarang, saudara. Ya, sejak nggak makan babi dia suka bohong, si Felix Shaw ini. Buktinya apa, saudara? Buktinya dia pelintir-pelintir sejarah, ya, terus dia pelintir-pelintir segala macam dipelintir-pelintir sama dia, saudara. Nah, ini ada bukti lagi, saudara ya. Oh, nanti lama ada ya, nanti aja dah.